Assalamualaikum, ketemu lagi sama Alia. Hari ini pengen cerita sedikit soal persiapan Alia masuk TK di Inggris. Siap nggak masuk TK di Inggris, Alia? Mau masuk sekolah nggak? Dikirimin kayak beberapa dokumen gitu ya. Jadi kalau anakku itu dari satu kelas cuman bisa menampung 52 anak, dan nanti ada satu guru dan satu semacam apa ya, nurse itu kayak bidan gitu ya, bidan khusus untuk di sekolah. Nah, terus kurikulumnya itu dia bilangnya child-led with some supporting adult-led activity each day. Jadi maksudnya itu di setiap hari itu dia nggak ada yang kayak anak-anak duduk habis itu gurunya nerangin di depan, enggak. Jadi ada kayak semacam sentra-sentra permainan yang anak itu bisa memilih gitu ya. Nah, terus dia bilangnya dalam setiap hari itu anak-anak bisa main di luar 1 jam ketika pagi atau 1 jam di sore hari kalau misalnya cuacanya mendukung. Terus juga mereka diberi ada snack, yaitu buah dan susu gratis. Nah, untuk kita klaim 15 jam itu macam-macam ya, setiap sekolah beda-beda, tapi di sekolah anakku jadi kita boleh klaim itu sesi pagi atau sesi sore. Jadi sesi pagi dari jam 8.30 sampai jam 11.30 atau sesi sore. Dan dia maunya kalau di sekolah anakku itu dia setiap hari harus masuk ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi setiap hari boleh yang 3 jam pagi, boleh 3 jam sore, selang-seling boleh. Tapi yang aku lakukan karena kakaknya yang pagi atau yang sore gitu kan. Untuk orang yang dia itu claim benefits atau mereka yang misalnya miskin ya, mereka boleh klaim yang 30 jam, tapi biasanya kita yang 15 jam ya. Terus kalau misalnya kita mau yang 30 jam, maka kita harus membayar tambahan per minggunya 75 pound gitu. Nah, terus juga ada lagi yang dia bisa klaim 35 jam per minggu. Nah, ini ada ketentuannya ya. Jadi tidak semua orang bisa mengklaim yang 30 jam sama 35 jam. Tapi untuk semua yang ada di Inggris, termasuk student, termasuk siapapun, itu dia bisa klaim yang 15 jam seminggu. Nah, terus dibilang di sini dia nggak bisa memberikan kayak misalnya satu hari Monday, Wednesday misalnya gitu kan, dia nggak bisa kayak gitu karena dibilang di sini, dia bilang kalau misalnya anak itu setiap hari ke sekolah cuman kurang dari 3 jam setiap hari, itu dia tidak akan memiliki perkembangan yang bagus ya, karena kan mereka jadi nggak bisa ketemu temannya tiap hari. Terus juga dia ketinggalan beberapa apa ya, event-event di sekolah gitu. Makanya mereka rekomendasinya adalah setiap hari datang walaupun 3 jam. Nah, terus anak-anak itu kalau ada report dari sekolah, kita tidak menggunakan WhatsApp ya. Jadi ada satu online learning journal di sini. Jadi kita install di handphone. Nanti foto-foto anak-anak dan ada misalnya report atau komentar-komentar dari guru, kita cuman bisa login di situ. Jadi di Inggris ini kita memang enggak punya apa ya, kontak detail guru-gurunya anak-anak ya. Jadi kita nggak bisa WhatsApp langsung ke nomor pribadi guru. Jadi menurut saya sih ini lebih bagus dan lebih rapi ya, kayak gini. Nanti kita dikasih login ya. Terus untuk misalnya orang tua yang kerja dari pagi sampai sore gimana? Kan tadi sekolahnya dari jam 8.30 sampai jam 12 atau sesi sore cuma sampai 3.30 ya. Jadi kita selain bisa membayar tadi 75 pound tambahannya untuk sampai full day, itu kita juga yang ada penitipan di sekolah namanya before and after school. Jadi ini itu kayak semacam penitipan pagi dan sore. Paginya itu sesinya 7.45 sampai 8.45, harganya per harinya itu 4,5 pound. Kalau di sini, kalau yang sesi sore ada yang sampai 4.45, ada yang sampai 5.45. Jadi kita harus nambah sendiri gitu ya.
dan di situ itu ada dia dikasih makan dan lain-lain. Jadi istilahnya setelah pulang, kalau yang ikut yang sesi sore itu setelah pulang tinggal mandi, ganti baju, tidur gitu loh istilahnya. Tapi ya itu kalau misalnya kita kalikan ya, ini ditambah ini misalnya itu udah berapa sendiri. Jadi aku hitung dalam 1 bulan kalau kita mau full day dan tambahan penitipan pagi dan sore itu kira-kira biayanya sekitar 10,5 juta ya untuk di daerah saya. Itu daerah lain bisa beda-beda. Mau mau ngasih tahu kalau sebenarnya TK di Inggris yang umur 3-4 tahun itu nggak wajib ya. Jadi walaupun dikasih gratis 15 tahun itu nggak wajib diambil. Cuman itu tuh bagus banget untuk nanti persiapan anak-anak pergi ke SD. Jadi masuk SD di Inggris itu usianya 5 tahun, dan ketika dia masuk SD itu kan ada beberapa kayak skill gitu yang harus mereka pelajari, dan sekolah itu membantu untuk belajar. Nah, jadi biasanya kalau anak pergi ke TK itu nanti gurunya pergi ke rumah kita untuk kayak semacam survei gitu ya, namanya home visit. Tapi karena sekarang lagi ada COVID, jadi kayaknya akan dirubah ya sistemnya, nih belum tahu kayak gimana. Nah, kan penasaran ya TK di Inggris 3 jam sehari ngapain aja. Nah, pertama kalau di sekolah anakku itu ternyata untuk TK dia harus pakai uniform atau seragam. Nah, kalau di TK anakku yang pertama yang dulu dia nggak wajib pakai seragam, tapi karena ini sekolahnya itu jadi satu sama SD, jadi dia wajib pakai seragam. Seragamnya sebenarnya simple aja, bisa dibeli di supermarket, atau kalau misalnya memang benar-benar nggak punya uang buat beli seragam, bisa menghubungi sekolah ya, nanti sekolah akan mencarikan seragam yang lebih murah lagi, atau second hand ya, seragam second hand. Terus juga anak-anak itu disarankan untuk membawa kayak jaket kayak gini, karena tahu sendiri kan di Inggris itu suka panas, kadang-kadang hujan, kadang-kadang ada salju juga. Jadi anak-anak harus lengkap ya pakaiannya. Terus dia pakai sepatu boots anti air kayak gini untuk main-main air dan lain-lain, dan juga bawa baju ganti. Nah, terus di rumah kita persiapannya apa sebelum anak sekolah? Itu pertama, itu anak itu kalau bisa udah bisa menggunakan toilet sendiri ya. Jadi dia udah nggak pakai popok. Nah, kalau misalnya anak umur 3 tahun kok kayaknya belum bisa mandiri, itu nanti akan dihubungkan dengan yang namanya health visitor. Health visitor ini kayak semacam bidan atau nurse gitu ya, dari kampung gitu ya, dari daerah kita, yang nanti bisa ke rumah untuk kita ajak ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kalau bisa di rumah sudah mulai belajar pakai toilet, pakai celana sendiri, pergi ke toilet dan lain-lain. Terus juga di sekolah nanti akan bisa makan siang kalau yang 30 atau 35 jam. Tapi kalau anakku cuman 3 jam, jadi dia makan siang di rumah. Kalau misalnya mereka 30 atau 35 jam, mereka harus bawa lunchbox atau makan siang sendiri ya. Makan siangnya itu harus yang sehat. Jadi kalau dibilangnya di sini sandwich, buah, yogurt, rice cake gitu-gitu. Terus dibilangnya kalau misalnya kita bawain kayak anggur atau tomat atau kayak sosis gitu ya, itu harus dipotong setengah lingkaran karena supaya anak itu nggak tersedak. Terus ini yang dibilang di sini. Jadi ada beberapa yang kita harus perhatikan ya. Katanya jangan pergi ke sekolah kalau misalnya kita sakit ya, atau anak itu mengalami diare atau sangat sakit, ini kayak semacam masuk angin gitu ya, masuk angin, habis itu hidungnya pilek gitu, habis itu misalnya dia itu batuk-batuk terus menerus. Terus kalau dia punya chicken pox, mumps, German measles, atau ini penyakit-penyakit yang menular ya, atau dia punya kutuan, kepalanya kutuan, itu kalau misalnya dia nggak diobatin nggak boleh pergi ke sekolah. Kalau dia itu sakit dan diare, itu wajib di rumah paling enggak 2 hari sampai diarenya sembuh ya, kayak gitu. Terus kalau misalnya ada emergency dari rumah, itu harus telepon sekolah.
Terus ini tentang parkir sekolah juga, nggak boleh sembarangan parkirnya. Nah, karena sekolah di TK-nya itu gratis, itu kita bisa memberikan sedekah ya, sedekah ke sekolah. Jadi sedekahnya 1 pound atau 20 ribuan, 18.000 20.000 per minggu. Itu nanti untuk beli apa? Pewarna makanan, beli tepung untuk bikin play-doh, bikin makanan dan lain-lain. Itu bisa kita kasih harganya segitu ya. Terus juga setiap anak kalau bisa bawa tisu dan wet wipes atau wipes, baby wipes gitu ya. Cuman di sekolah sudah disediakan buah dan susu. Ini gratis ya untuk anak-anak di Inggris, itu gratis buah dan susu. Nah, ini yang paling penting banget ya. Pengen tahu kan pelajarannya apa sih, kurikulumnya apa sih? Untuk TK-TK di Inggris kurikulumnya apa sih? Jadi kurikulumnya itu dia menganut Early Years Foundation Stage ya. Jadi ada 7 area yang dipelajari. Yang pertama Personal and Social Emotional Development. Jadi dia belajar tentang kepribadian gitu ya, dan lain-lain. Terus belajar berkomunikasi. Habis itu ada Physical Development, memahami dunia. Habis itu ada tentang literasi, matematika, art and design. Nah, nanti dia punya learning journal yang dikumpulkan ya. Ini semua akan dikumpulkan. Terus juga ada buku. Jadi kalau di Inggris itu biasanya mereka ada sesi membaca buku hampir setiap hari ya. Karena ternyata memang membaca buku atau mendengarkan, anak-anak mendengarkan itu akan membantu tingkat literasinya. Terus ada role play. Jadi dia bermain peran. Nah, terus ada juga construction toy and game. Jadi anak-anak diberikan mainan-mainan tentang konstruksi gitu-gitu ya. Ada share, discuss ideas together. Habis itu ada teknologi informasi. Jadi ada komputer, ada interaktif whiteboard kayak gitu yang nanti bisa digunakan. Habis itu juga ada iPad. Karena juga nggak semua orang di Inggris itu kaya ya, jadi mereka kadang-kadang nggak punya laptop dan lain-lain. Jadi di TK itu disediakan supaya anak-anak yang kurang mampu itu bisa merasakan menggunakan teknologi seperti teman-teman yang mampu lainnya. Terus juga ada pelajaran tentang memasak gitu ya, jadi memasak masakan-masakan yang simple. Nah, terus habis itu ada pembelajaran main di luar. Ini anak-anaknya lagi pada main apa ya ini ya, membuat apa sih ini, balok-balokan gitu ya. Terus juga belajar menulis. Nah, belajar menulis itu menggunakan kayak kapur, habis itu spidol, habis itu dia melukis, habis itu pakai roller untuk apa ya, kayak untuk menghias dinding dan lain-lain kayak gitu. Ada painting and drawing, jadi dia melukis dan menggambar. Habis itu ini container play supaya dia bisa menuang-nuang. Habis itu ada group time. Jadi ada yang namanya anak itu jadi satu kelompok, dia 15 menit itu akan ngomongin berbagai hal gitu ya. Habis itu yang juga penting banget di sini itu namanya phonics ya. Phonics itu dia belajar untuk membaca. Gitu. Nah, anak itu sebenarnya ada di TK itu mulai dari September sampai kira-kira bulan Juli. Karena nanti bulan September tahun depan mereka sudah masuk SD. Jadi anak umur 5 tahun masuknya SD. Nah, untuk dia masuk SD itu ya, dia akan harus memiliki apa ya, kemandirian gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau ke TK-nya itu yang pertama kita harus bisa doing independently ya. Ini beberapa pergi ke toilet, bisa menggunakan jaket, bisa menggunakan dan melepas jaket, bisa menggunakan dan melepas sepatu, bisa menggunakan gunting. Habis itu bernyanyi. Habis itu dia ada bermain game. Terus disuruh membaca dengan orang tua, pergi ke library, pergi ke perpustakaan. Habis itu juga menjaga buku yang kita punya. Terus juga ini berhitung ya, berhitung sederhana sebenarnya.
sama membaca, menulis, habis itu dia menggambar dan lain-lain. Terus dia punya rekomendasi beberapa buku supaya anak itu nggak kaget ya pergi ke sekolah. Nih ada beberapa buku rekomendasi yang kita bisa pinjam di perpustakaan dan bisa dibacakan di rumah. Jadi anak itu lebih siap ya untuk belajar di sekolah. Semoga membantu ya.